Jadi yang data 1,7 juta itu memang data terakhir kita DPT. Pun nanti ada yang tidak masuk berdasarkan tahun 2019 itu kan muncul keputusan MK. Jadi si pemilih yang tidak ada dalam DPT, beliau bisa mencoblos dengan menggunakan KTPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya Mamaras kembali hadir untuk mengundang para narasumber di podcast Kaligani Radar Cirebon. Kali ini saya akan membicarakan terkait sama tahapan pemilihan umum yang nanti akan pemilu itu insya Allah digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Sekarang lagi sibuk-sibuknya dari teman-teman KPU, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Telah hadir di ruang podcast Kaligani Radar Cirebon Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Cirebon. Terima kasih Kang Ujang Kusuma Atmaja. Siap, Mamaras, yang luar biasa ini podcast yang saya tunggu-tunggu dan cukup mengedukasi ya. Iya, samping humoris juga. Iya, harus banyak entertainment. Iya, out of the box. Iya, karena kalau soal data informasi kita bicarakan di sini, masyarakat juga sebenarnya sudah tahu ya di media sosial, di media cetak, termasuk di webnya KPU Kabupaten mungkin kan. Komplit sekali, jadi di sini ngobrol santai, berbincang-bincang. Mungkin ada vitamin tambahan lah. Tapi sasarannya tepat ke sana gitu kan ya. Sehat ya Kang Ujang ya? Alhamdulillah Mamaras sehat selalu dan lahir batin selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, gini aja Kang Ujang. Sekarang itu kan KPU Kabupaten Cirebon lagi sibuk-sibuknya nih. Tahapan itu kalau nggak salah sudah mulai berjalan itu bulan Juni ya. Ya, per 14 Juni 2024. Juni kemarin ketika pimpinan KPU pusat dilantik baru tahapan schedule pemilu itu berjalan. Nah, kalau secara umum ini, mungkin kan ada tahapan-tahapan nih. Kalau secara umum sekarang itu lagi mengerjakan apa nih? Khususnya di Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Cirebon. Jadi secara umum menurut ketentuan PKPU 3, lagi serius lagi nih ngomongin aturan. Kalau regulasi itu harus serius. Serius ya. Tidak boleh diparafrasekan. Betul. Karena ini kalau berbicara pemilu itu ada aja law enforcement, kepastian hukum. Jadi saya menyampaikan berdasarkan PKPU 3 tahun 2022 itu mengatur tahapan program dan jadwal. Jadi kalau di Undang-Undang 7 selambat-lambatnya tahapan itu dimulai 20 bulan sebelum hari H. Tadi Mamara sudah menyampaikan pelaksanaan pemilu serentak 2024 di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Jadi kalau ditarik mundur 20 bulannya berarti jatuh tanggal 14 Juni 2022. Itu ada 11 tahapan, diantaranya ada yang hari ini kita lakukan adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Itu divisinya Pak Apendi di divisi teknis, dan kalau di divisi saya perencanaan data dan informasi itu mulai nanti 14 Februari Mamaras itu terkait dengan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Jadi ini kaitan dengan hak-hak seluruh warga Indonesia karena berbicara azas pemilu itu kan langsung umum bebas rahasia. Nah, prinsip-prinsip azas langsung bebas rahasia itu diantaranya adalah diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia dan dipastikan sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, nanti kita mulai per 14 Februari 2022 nanti akan turun data dari Kemendagri DP4 daftar potensial penduduk pemilih, kemudian kita sinkronisasikan dengan DPT terakhir. Nah, karena di DPT terakhir kita di 2019 yang berjumlah 1,7 sekian itu kan pasti ada yang meninggal dunia, ada yang pindah, ada yang menyertai TNI Polri dan lain-lain. Nah, maka di rentang waktu 2 tahun, kebetulan itu di bidang saya, kita melakukan daftar pemilih berkelanjutan. Itu terus kita pelihara, kita mutakhirkan, dan kita rakorkan di tiap 3 bulan sekali. Kita mengundang stakeholder dari mulai Bawaslu, TNI, Polri, Dinsos, Dukcapil, diantaranya menyampaikan data-data terbarukan kaitan dengan pemilih-pemilih yang dia pemilih baru atau pemilih yang dalam kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi nanti kita juga setelah DP4 turun, kemudian nanti kita dibantu oleh para petugas ad hoc PPK, PPS yang nanti akan menjadi produk dari DP4, kemudian kita lakukan analisa, penyandingan, nanti ada DPS, daftar pemilih sementara. Pemilih sementara nanti diumumkan di semua tempat-tempat publish ya, di warung, di pos kamling atau di papan-papan informasi, di samping juga dengan medsos kita ya. Dari DPS kemudian nanti turun menjadi DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi di DPS yang belum terakomodir nanti di DPS HP sampai di ujungnya nanti tanggal 14 Juni 2023 akan ditetapkan berapa jumlah DPT atau daftar pemilih tetap di Kabupaten Cirebon. Jadi itu
rangkaian singkat pola kerja Saya udah saya. nggak nanya lagi, udah semuanya nih Pak Ujang. Kang Ujang nih, saya jelaskan. Tadi saya mau bagi-bagi, Oh, iya. ternyata Kang Ujang sudah sedemikian menguasai, Iya, gitu iya. kan. Jadinya Kang Ujang untuk 2 periode. Amin. Nih kalau doa Mama Ras ini luar biasa, mustajab. Iya. Saya itu belum belum bertanya. Ternyata Iya. Kang Ujang dari tahapan A sampai Z gitu, Iya. kayaknya perencanaan, tahapan dan semuanya Iya. dijawab dengan sangat gamblang dan jelas begitu kan Iya. ya. Sehingga saya tidak punya pertanyaan lagi kadang-kadang. Nanyanya yang lain aja. Begini Kang Ujang, ini kan kemarin itu sempat ada kisru ya, presiden yang katanya 3 periode, Betul. pemilu juga diundur, Iya. yang kemarin juga katanya ada perubahan formasi, misalnya Pak Jokowi jadi wakil, Pak Prabowo Iya. jadi ini. Dengan adanya tahapan ini nih, mematahkan semuanya ini. Betul. Bahwa pemilu itu tetap digelar 14 Iya. Februari, hari Rabu 2024. Iya. Itu sudah harga mati. Iya. Tidak ada lagi celah, tidak ada lagi orang berburuk sangka Tidak kepada ada. penyelenggara Jadi pemerintah gitu ya. dengan sudah keluarnya PKPU 3 2022 ini semakin menguatkan dan memastikan Iya. bahwa wacana-wacana di luaran yang dimainkan oleh elit lah ya, Elit, iya. 3 periode, presiden bisa turun jadi wapres. Jadi kita kan sebagai pelaksana regulasi sebetulnya tidak mau terjebak untuk beropini ke situ Mama Ras ya, tapi kita lebih memastikan bahwa dalam undang-undang udah udah diatur dengan sangat jelas bahwa presiden itu hanya 2 kali Iya. 2 kali nyalon ya. Iya, 2 Artinya periode kalau lah, ada ya. 3 periode dan lain-lain dipastikan tidak ada. Jadi dengan muncul PKPU 3 saja ini udah jelas gitu untuk mematahkan semua argumen-argumen, opini-opini yang akhirnya nanti masyarakat. Ini kan kalau berbicara pemilu di sisi lainnya adalah ada terbelah masyarakat ya, karena kaitan dengan pilihan lah ya. Nah, Iya. harapannya itu tidak lagi menjadi persoalan yang hingga akhirnya masyarakat menjadi horor lah ketika menghadapi pemilu serentak 2024 gitu. Oke lah, kita anggap selesai lah bahwa itu Selesai. tidak ada Ya. yang namanya Ya. 3 periode. Nanti itu tahapannya ada pengunduran. dalam pencalonan. Jadi Iya. 11 tahapan itu, jadi diantaranya ada nanti saya pemutahiran data, ada pendaftaran verifikasi partai politik, ada dapil, ada kampanye, dan salah satunya ada pencalonan. Nah, di calonan diatur ada pencalonan kait dengan presiden wapres, ada DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten. Nah, di situ Iya. semuanya sudah ada tahapan-tahapannya, ada jadwal-jadwalnya. Jadi dipastikan ya tinggal nanti kita tunggu saja di tahun 2023 ini sudah banyak numpuk tahapan yang di tahun 2022 ini ada 5 tahapan yang kita sedang lakukan, dari mulai pemutahiran data nanti 14 Oktober dan yang sekarang lagi masih Di divisinya Kang Ujang ini. divisi saya yaitu aja pemutahiran data. Kalau yang lain-lainnya lebih ke, kalau lihat di tusi saya di PKPU 4 2019 itu ada 7 tahapan, 7 tusi maksud saya, tugas dan fungsi, yaitu terkait dengan IT, dengan penelitian, termasuk menyampaikan data hasil di berbagai macam Oke. informasi. Gini Kang, maksudnya kalau sekarang ini sebagai orang awam, Iya. saya melihat begini, misalnya ini kan data pemilih ini sangat urgensi sekali, Betul. sangat penting karena Iya. menyangkut tentang hak-hak orang untuk memilih gitu Betul. kan ya. Nah sekarang kalau data awal itu yang dikelola oleh teman-teman KPU khususnya di divisi perencanaan data dan informasi itu berarti dari data awal ketika pemilu 2019. Iya. Itu Ya. diambil dulu, Ya. baru dari situ diolah lagi oleh Ya. teman-teman divisi Ya, perencanaan jadi data dan nanti informasi. per tanggal 14 Oktober kita mendapatkan DP4 dari Kemendagri. Itu datanya dari awal dari Kemendagri dulu. Oh. Dari Kemendagri daftar potensial pemilih penduduk itu nanti disampaikan ke KPU RI, kemudian KPU Itu RI. udah tahapan itu dah? Belum, Oh, nanti belum. 14 Oktober. Oh, jadi Kang Ujang itu selama ini belum ini ya? Belum, jadi belum bekerja lah maksudnya. belum bekerja. Tahapannya belum. Ya, ke kalau situ. secara tahapan finalnya, kalau berbicara tahapan nanti di pemutahiran data. Tapi kalau kita melakukan pemutahiran data, memelihara, memastikan, memutahirkan itu kita udah berjalan 2 tahun dengan istilah DPB, Iya. daftar pemilih berkelanjutan. Iya. Hanya saja ini di luar tahapan, tapi data ini juga nanti menunjang. Jadi di data pemilu 2019 yang nanti kan DP4 turun itu akan disandingkan dengan pemilihan terakhir. Iya. Nah, selama 2 tahun kita udah berjalan, yang meninggal udah kita coret, yang pindah juga kita udah lakukan sesuai apa yang dia dalam domisilinya, dan pemilih baru juga sama. Berapa sekarang itu Kang?
Jumlah terkini itu 1,6 juta sekian. Itu namanya data Pemilih berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya, bukan pasti ya ini. ya, yang kemarin diumumkan di koran itu ya. Ya, yang kita umumkan di koran dengan apa? Kenapa itu kan masih berkelanjutan tapi sudah dipublish itu apakah tidak menjadi bumerang nanti gitu? Enggak, karena seolah-olah masyarakat wah ini hak pilih ini ada sekitar 1.500.000 sekian. Jadi di PKPU 6 itu diatur PKPU 6 tahun 2021 kaitan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ini kan kita untuk menyampaikan ke mengumumkan, menyampaikan ke beberapa lembaga terkait lah ya untuk memastikan bahwa data yang kita punya itu data real karena punya konsep 3 ini ya akurat, mutakhir dan komprehensif. Jadi yang data 1,7 juta itu memang data terakhir kita DPT, tapi kan di 1,7 juta itu pasti rentang waktu 2019 sampai 2022 kan banyak perubahan yang tadi saya katakan, ada yang meninggal, ada yang dia tadinya sipil jadi TNI Polri atau TNI Polri menjadi sipil atau misalkan tetangganya Mamaras ini di tahun 2022 ini banyak yang pindah ke kota Cirebon, ke Majalengka. Nah, itu dipastikan di data pemilih itu sudah tidak ada lagi. Kalaupun dia mau pindah lagi, ya nanti kita dalam masa tahapan nanti finalnya dari mulai DP4 turun, kemudian ada di DPS HP yang data pemutakhiran data tadi yang 1,5 juta sekian. Tuh. Jadi ini bukan data final tapi data yang sifatnya masih berkembang ini. Masih berkembang. Nanti juga kita akan mendapatkan tambahan, nanti juga akan ada petugas coklit PPDP memastikan dia door to door dengan basis per RT. Dia datang ke rumah memastikan dalam satu KK ini berapa yang punya hak pilih. Karena kalau menurut ketentuan Undang-Undang 7 itu kan pertama WNI, kedua usia 17 tahun atau dia pernah menikah meskipun usia di bawah 17 tahun. Jadi misalnya tetangga Mamaras nih ada usia 15 tahun. Kan di kampung-kampung banyak, Mak. Jadi yang belum usia 17 tahun udah nikah, nah, beliau punya hak pilih. Kemudian tidak sedang terganggu gangguan jiwanya, sedang tidak mendapatkan putusan dari pengadilan dengan dicabut hak politiknya oleh pengadilan, dan tidak sedang menjadi TNI Polri, dan yang terakhir terdaftar dalam daftar pemilih. Nah ini yang memastikan kita nanti di proses tahapan pemutahiran data itu ya kita masukkan dalam daftar pemilih yang nanti sesuai dengan TPS masing-masing. Dalam mengumpulkan data nanti ke depan itu kan KPU ya, dalam hal ini divisinya Kamujang itu kan kerjasama dengan mungkin bukan hanya dengan institusi ininya ya kan, tapi juga dengan pemerintah Kabupaten Cirebon ya. Dalam hal ini mungkin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selama ini juga berkoordinasi lah begitu kan kita ya. Sangat untuk mencari data-data pemilih yang selama ini dengan Dukcapil kita sangat bersinergi. Jadi data-data yang kita minta dipastikan di Dukcapil juga menyampaikan ke kita kaitan misalkan kita mendapatkan data kan harus disandingkan juga dengan Dukcapil karena mereka yang punya. Kalau BPS ada kayak ini enggak? BPS juga punya kaitan dengan misalkan data kematian. Itu juga kita lakukan kerjasama termasuk dengan Lapas, Mamaras. Dengan Lapas. Lapas kan banyak sekali nama-nama yang misalkan nama Ujang alias Popeye. Nah terdatanya itu bukan nama asli tapi Popeye. Nah ini kita juga harus dipastikan. Padahal orangnya sama. Ya komponennya kan dari mulai NIK, NKK, tanggal lahir, alamat. Nah ini yang nanti akan kita jadikan sebagai bahan awal. Dipastikan nanti di Lapas juga kita buat TPS. Jadi kerjasamanya tidak hanya dengan Dukcapil, semua instansi-instansi yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan selama kurun waktu 2 tahun dalam kegiatan PDPB ya kita ajak kerjasama. Termasuk ini data pemilih pemula begitu kan? Ya kita dengan itu KCD kan, itu untuk mengupdate kadang-kadang itu kan terseser gitu ya, tidak terakomodir. Kita dengan KCD pun kerjasama. Sangat tinggi sekali. Betul, kantor cabang dinas 10 ya kalau Cirebon ya kita kerjasama meminta data yang hari ini kelas 2, kelas 3 SMA kan dipastikan nanti 2 tahun yang akan datang dia udah punya hak pilih. Nah kita rangkum, kita kelompokkan, lalu kita nanti akan sampaikan ke Dukcapil ini loh jumlah sekian misalkan 60.000. Tinggal Dukcapil mempersiapkan untuk proses perekaman KTPL karena kan di aturan itu harus punya KTPL. Elektronik ya? Elektronik. Jadi kita juga udah mendapatkan data tersebut untuk para potensi pemilih baru ini sudah jauh-jauh hari Mamaras kita lakukan upaya sosialisasi termasuk untuk input di data pemilih. Dan dipastikan nanti goalnya gitu pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi hak-hak warga yang tidak terakomodir untuk melakukan pencoblosan di pemilihan tanggal 14 Februari 2024 dengan prinsip akurat, mutakhir dan komprehensif ini menjadi semangat kita untuk betul-betul bahwa akurat itu menyeluruh. Jadi yang sudah memenuhi syarat kita sisir dari sekarang nih. Nah, prinsip mutakhir itu ya sudah jelas artinya dari mulai nama, NIK. Jadi tidak ejaannya sesuai, misalkan nama saya Ujang Kusuma Atmawijaya. Dipastikan
itu penulisan namanya juga harus sesuai gitu, termasuk alamat, tanggal lahir, karena jangan sampai ada istilah di data kita tuh ada anomali, tidak diketahui nicknya kode Cirebon tapi bukan kode Cirebon, kira-kira gitu, termasuk yang komprehensif. Jadi betul-betul sangat detail, sangat apa namanya jelas lah kaitan dengan si pemilih tersebut. Oke, Kang Ujang, ini kemarin lagi hangatnya nih terkait masalah pencatutan iya. yang sebanyak 86 86 ya, Kabupaten Cirebon itu masuk ke sistem informasi politik gitu kan, Sipol ya. Betul. Oleh partai politik. Saya misalnya kan tiba-tiba dicek di Sipol, saya bukan anggota partai, tiba-tiba saya masuk dalam partai tersebut gitu kan. Akhirnya ya saya merasa dirugikan begitu kan. Bagaimana penjelasannya itu, Kang Ujang? Ya, terhitung dari mulai tanggal, kan masa pendaftaran itu 1 Agustus ya sampai 14 Agustus. Partai politik ini? Partai politik ya, calon partai politik, karena nanti penetapan di tanggal 14 Desember. Jadi hari ini semuanya peserta Mamaras, belum ada yang pasti menjadi partai politik. Belum. Nah itu kan dalam proses pendaftaran itu semua di RI. Pendaftaran sampai penetapan di KPU RI, kan namanya juga tahapan pendaftaran. Itu dilakukan dari DPP? Ya, nanti dulu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Nah, untuk pendaftaran dan penetapan itu di KPU RI, kita hanya verifikasi. Nah, semua partai politik akan menginput keanggotaan. Misalkan dalam undang-undang semua jenjang. Semua. Karena misalkan Kabupaten Cirebon syarat utamanya minimal 1000 atau 1/1000. Kalau misalkan jumlah ini DPC atau daerah kabupaten ya? Kabupaten. Per wilayah. Per kabupaten. Tingkat 2 lah. Jadi yang partai-partai ada di Cirebon ini menginput semua keanggotaan. Ada yang 1.200, 1.300, pokoknya melebihi 1.000 lah. 1.000 di atas lah. Ya. Nah itu pastikan banyak nama-nama yang mungkin dalam tanda kutip tidak terkoordinasi atau main ambil nama orang. Iya, main nama orang. Nah, orangnya tidak tahu kalau saya dimasukin ke partai A. Misalkan Mamaras tiba-tiba muncul, sementara Mamaras bukan bagian dari partai politik kan gitu. Nah itu nanti akan ketahuan ketika masyarakat mengakses di portal web KPU. Seperti yang kemarin 86 itu. Info pemilu itu ternyata begitu ada pengaduan dipastikan nama tersebut udah masuk ke Sipol. Ya, artinya kan dia terbatas untuk misalkan dia nanti mau memilih jenjang karir ya, misalkan menjadi penyelenggara atau boleh. Kebutuhan dapodik guru atau yang lain-lain lah ya. Itu nanti itu kan bergelombang lah ya, gelombang 1, gelombang 2, dan sampai gelombang 2 terakhir itu jumlah 86 yang merasa dia bukan bagian dari anggota partai politik. Nah mekanismenya nanti dari 86 ini kan dibuat tahapan ya, tahap pertama, nah tahap kedua tanggal 9 kita kirimkan ke KPU RI melalui provinsi. Nah dari provinsi ke KPU RI, kemudian KPU RI menyampaikan ke partai politik untuk menghapus. Jadi yang menghapusnya bukan dari kami admin ya, tapi dari partai politik karena partai politik yang mengikut. Jadi siapa yang dia yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Kira-kira dalilnya seperti itu. Jadi nama-nama 86 ini nanti oleh partai politik kan tersebar. Ada yang partai A, B, C, D. Kita sampaikan kan ke masing-masing DPP, kemudian turunkan ke masing-masing DPW atau DPC, ke operatornya untuk bahwa misalkan lampiran nama-nama ini adalah nama yang keberatan dan tidak menjadi bagian anggota partai politik. Jadi si masyarakat datang ke kita layani, mengisi form isian dan tanda tangan dan materai. Jadi berarti udah semua itu 86 itu. Udah semua. Jadi sepanjang tidak ada surat itu tidak bisa ya? Tidak bisa. Masa KPU tidak bisa memproses? Tidak bisa memproses dan tidak bisa langsung menyampaikan laporan ke KPU RI. Jadi kita sendiri yang merasa dirugikan karena tercantum di Sipol, baru menyampaikan ke KPU. KPU baru menyampaikan di kita ada namanya Helpdesk Mamaras, ada Helpdesk kaitan dengan Sipol. Jadi bagi pemirsa Mamaras yang menyaksikan podcast ini, coba dicek di NIK di portal info pemilu kpu.go.id. Masing-masing kita bisa mengecek secara pribadi. Mudah kok, tinggal nanti ditulis NIK kita, nomor KTP 320 sekian. Kalau muncul tampilan Anda terdaftar dalam partai politik nah langsung datang ke kami, nanti kami proses dan kami sampaikan nanti ke KPU RI dan KPU RI menurunkan ke masing-masing partai politik gitu. Jangan mudah sekali ya Kang. Mudah artinya. Tapi dipastikan bukan bagian dari partai politik gitu. Iya. Kalau merasa terus dia mengadu ya jangan gitu kan ya. Itu ngeprank nantinya. Itu kena delik nanti pidana kan. Nanti yang merasa partai politik tapi pura-pura tidak menjadi partai politik. Karena kan. ada KPU itu nanti. Ada guyonan gini Mamaras. Jadi dia ini memang bagian dari partai politik, tapi karena ada kebutuhan pendaftaran penyelenggara kayak Panwascam, PPK, karena saya melihat ada gelombang aduan ini masifnya itu ketika pendaftaran penyelenggara. Jadi ada kolerasi. Nah, saya nggak mau menduga-duga barangkali karena ini kan
dimulai dari 14 Iya, Agustus iya. masyarakat bisa mengakses dan Ada sebab memastikan. akibat lah kira-kira ya, hukum Iya. sebab akibat. Ketika ada pembukaan di beberapa Ya, kepanitiaan dan itu. kemarin juga masih banyak yang lapor ke kita, aduan-aduan itu kita terus proses asal datang dan Itu divisinya Kang Ujang itu bukan divisinya Bapak Apendi, Oh, divisi teknis penyelenggaraan. penyelenggaraan Ya. ya, bukan Kang Ujang ya. Bukan, kalau saya mah ada nik khusus tapi DPB kaitan dengan data pemilih. Nanti Mamaras bisa dicek apakah masih terdaftar di TPS yang dulu Mamaras nyoblos atau sudah pindah. Nah, kalau pindah berarti Mamaras punya pos 2 kalau gitu. Iya. Punya Iya, keluarga iya, 2. bener kan? Gitu. Iya. Jadi itu sekarang sudah menjadi kewajiban di sana ya tentang Iya. 86 86 sudah kakak itu ya. sudah kita kirimkan. Nanti paling lambat tanggal 9 kita kirimkan ke KPU RI melalui provinsi. 9 ini berarti. 9 Oktober. Oh, Oktober iya, 9 Oktober ini. nanti ada gelombangnya kita sampaikan, nanti tinggal dicek aja masing-masing di sipolnya apakah masih terdetek apa belum. Nah, kalau misalkan kita sudah melaporkan ternyata namanya masih muncul, berarti kan partai politiknya nggak mau menghapus Iya. gitu. Karena kan yang menginput dan yang Yang mempressure partai politik untuk segera mencabut itu KPU. KPU RI. Oh, Nanti pusat KPU RI ya? akan menyampaikan ke masing-masing DPP-nya. Iya. DPP tingkat pusat, nasional lah ya, nanti nasional menurunkan ke masing-masing provinsi dan kabupaten, karena kabupaten kota pun masing-masing partai politik punya akun admin operator ya, bukan admin, operator sipol di masing-masing partai politik. Jadi kalau misalkan basisnya kabupaten, misalkan partai A ya nanti operatornya akan menghapus nama Ujang Kusuma, kalau misalkan masuk ya dicoret gitu. Nah Kang, sekarang ini nih, ini kan di divisinya Kang Ujang ini kan lagi menunggu tahapan selanjutnya ya. Betul. Misalnya apa namanya, ini enggak kendala-kendala yang sekarang, misalnya kalau selama ini nih di jajaran bawah nih, di kecamatan, di desa itu kan ada ini enggak, maksudnya tim-tim dari pihak dari KPUD gitu yang Ada. menyusun data itu tuh. Ya, nanti mungkin kita kan ada kendala-kendala begitu, atau ada Ya. apa yang dirasakan oleh teman-teman di lapangan begitu kan. Jadi kita mulai bergerak Oktober ya, tapi Oktober ini masih sifatnya di KPU RI dulu nih, belum ada turunan. Paling nanti di Desember kita akan dapat mengetahui berapa jumlah DP4 di Kabupaten Cirebon ini, nanti kita sandingkan Desember ini. Desember ini tahun 2022. Nah, nanti kita akan dibantu oleh 3 komponen ad hoc, dari mulai PPK, PPS tingkat desa dan Iya. PPDP, petugas pemutahiran data pemilih. Nah, ini jumlahnya per TPS 1. Jadi kalau tahun 2019 itu jumlah TPS-nya 6746, 6746, berarti nanti kita membutuhkan petugas itu sekitar 6746 orang. Ini ya. Satu kabupaten. Iya, kabupaten Jadi ya. satu TPS ya, karena TPS per ya. TPS-nya dibatasi 300 pemilih, dan nanti dia yang akan melakukan tugas. Data ini kan udah ada nih, Mama. Data udah ada, nanti kita kasihkan semuanya ke masing-masing PPDP, kemudian PPDP dengan punya waktu kerja 1 bulan. Jadi 1 bulan itu dipastikan di RT tertentu dengan tugasnya masing-masing berapa jumlah pemilihnya yang betul-betul mutakhir ya dan akurat. Jadi yang meninggal dicoret, yang pindah dikasih keterangan gitu. Jadi nanti kita dibantu oleh teman-teman baik PPK tingkat kecamatan, PPS tingkat desa, dan PPDP. Nanti ada masing-masing PPS dan PPK-nya operator, istilahnya ODP, operator data pemilih. Nah, ini nanti yang akan melakukan penginputan pelaporan-pelaporan secara berjenjang ke kami, kemudian nanti kami juga akan melakukan pencocokan, karena Iya. kita juga dibantu dengan aplikasi namanya Sidali, Sistem Informasi Daftar Pemilih. Nah, ini kan nanti bisa lebih sesuai gitu. Di samping juga kita nanti diawasi oleh Bawaslu, karena masyarakat pun pasti akan mengadu kalaupun dia belum masuk ke daftar pemilih. Nah, itu nanti bisa kita combine. Termasuk partai politik juga, karena partai politik dilibatkan. Jadi nanti di masing-masing tingkatan edok itu ada plenonya, Mak. Jadi misalkan tingkat desa mau plenokan. Nah, itu undangannya ada dari Panwas atau PKD ya di bawah ya, atau dari partai politik. Itu kapan itu? Itu berarti di bulan Maret atau April lah ya. Tahun depan. Di tingkat PPS itu. Ya, tingkat PPS, kemudian naik ke PPK nanti ke kabupaten kota, dari kabupaten kota naik ke KPU provinsi. Kalau nanti kabupaten finalnya data untuk pemilih 2024 itu kapan? ya kalau di tahapan jadwal Tahapannya itu per 14 Februari itu sudah ditetapkan DPT nasional. Oh. Artinya kan nanti kita bisa dilihat kalau nasional tanggal 14 berarti kita bisa mundur semingguan. Berarti tingkat kabupaten seminggu sebelum pemilihan. Ya, itu sebelum sudah 14. final. Misalkan penetapannya 14 Juni 2023, berarti hitung mundur 1 minggu misalkan, berarti tingkat kabupaten kotanya tanggal 7, provinsinya tanggal 10, dan selanjutnya tanggal 14. Jadi
hanya beda-beda waktu saja gitu. Tapi di situ sudah ada informasi. 2023. Oh 3. Ya, bulan Juni 2023. Dari Juni itu sudah final nanti. Ya, sudah bisa ketahui di tingkat kabupaten. Ya, berapa jumlah total pemilih di Kabupaten Cirebon yang nanti akan berpengaruh berapa jumlah kebutuhan surat suara, berapa jumlah TPS, berapa jumlah logistik nanti yang akan. Kalau sudah ditetapkan, diplenokan data pemilih final, itu tidak boleh dirubah lagi ya. Ya, karena itu sudah baku. Kalaupun nanti ada yang tidak masuk berdasarkan tahun 2019 itu kan muncul keputusan MK. Jadi si pemilih yang tidak ada dalam DPT, beliau bisa mencoblos dengan menggunakan KTPL dengan kategori pemilih daftar pemilih khusus DPK. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Jadi masyarakat ini tidak perlu sebetulnya lagi kalau karena kita ada kesempatan itu ya. Kalau kita bedah lagi DPK juga itu beberapa diantaranya ada di dalam DPT juga gitu. Karena MK mengabulkan pemilih boleh menggunakan KTPL, misalkan saya sedang perjalanan misalkan karena C6-nya undangan memilihnya saya ada di rumah dan harus nyoblos di rumah, tapi saya ada di jalan udah pakai KTPL bisa kan gitu. Nah, itu yang pemilih yang mencoblos di luar TPS dia domisili. Walaupun tidak termasuk dalam data pemilih yang sudah final itu. Ya. Yang penting ada KTP elektronik. Ya, itu tahun 2019 ya. Nanti regulasi 2024 seperti apa yang pasti. Belum itu. Belum ada. Itu kan 2019 dan 2024 ya mudah-mudahan aja semua tercover ketika nanti pendataan. Jadi tidak ada lagi pemilih-pemilih yang di luar DPT dia ternyata belum terdata. Nah, ini makanya kita maksimalkan seluruh jenjang. Kita udah melakukan persiapan selama 2 tahun, sosialisasi ke partai politik, ke masyarakat dan ke semuanya. Nah, nanti begitu mulai tahapan dipastikan semuanya, makanya petugas PPDP ini betul-betul bisa memastikan door to door ke rumah gitu. Cuman kan kebiasaan apalagi di perumahan-perumahan besar Mas. Misalkan saya petugas PPDP datang ke rumah. Kan perumahan mah harus ke security dulu, kita datang, Pak, kata pembantunya misalkan, nanti ibunya datang sore. Nah, artinya kan dia nggak bisa memastikan data itu, harus nunggu orangnya dulu, face to face. Sore ketemu sore datang, ibunya belum datang, nanti malam aja, malam kan nggak mungkin. Nah, nanti ini juga nanti kita akan kerjasama dengan seluruh pihak terkait untuk bagaimana petugas PPDP ini dimudahkan perizinannya. Biasanya kan kalau perumahan besar itu agak sulit untuk ketemu itu, bahkan ada tracking dan lain-lain. Nah, nanti sih kita akan buat polanya dan masyarakat pun dihimbau ketika ada petugas PPDP ya harus ditemui, jangan ada kecurigaan wah ini data apa nih kan gitu. Itu memastikan hak-hak konstitusinya dijamin dan masuk ke dalam daftar pemilih. Kang, kalau ini prediksi ya, kalau sekarang itu kan 1,5 sekian yang data apa namanya? DPB. Iya. Itu ada ini nggak prediksi ketika nanti bulan Juni 2023 itu berapa misalnya angka-angka ini kisaran, ini bisa diprediksikan kan mungkin kan angka pemilih untuk pemilih yang final itu. Kalau prediksi berarti saya ahli nujum ya. Iya maksudnya, tapi biasanya geser-gesernya kan mungkin karena kalau jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon berdasarkan semester 2 itu jumlahnya 2,3 juta penduduk ya, bukan pemilih. Jadi ya kisarannya antara 1617 lah, 1,6 juta atau 1,7 juta pemilih yang nanti diprediksi akan menjadi pemilih di Kabupaten Cirebon. Karena melihat kita data bersih aja yang hari ini 1,58 sekian itu kan kita belum dipastikan nanti ketika ada data tambahan nih. Kayak misalkan pemilih baru dari di bawah Kemenag itu kan ada MA, ada pesantren ataupun ada pemilih pindah masuk karena kan dinamis kependudukan itu. Jadi saya memprediksi ya antara 1,5 1,7 juta lah sebagai memastikan. Tapi kita juga memastikan 1,7 itu real ya. 1,5 real. Jadi kalau kemarin 1,7 juta dengan partisipasi masyarakat 74%, itu ketika kita bedah, kita analisa yang meninggal ternyata masih muncul di situ. Itu kan juga mengurangi kualitas dari jumlah data pemilih. Terima kasih Kang Ujang. Siap, saya sebenarnya masih pengen ngobrol sama Kang Ujang. Siap, saya kapanpun dan dimanapun, jam berapa saya siap. Dengan tema yang lain ya. Tema yang lain. Kalau bicara tentang data itu kan tidak bisa dibatasi setengah jam, 1 jam, tapi karena data namanya juga data berkelanjutan. Jadi ada istilah begini Mas Maras, bicaralah sepanjang data, bukan sepanjang kata. Iya itu. Namanya juga data berkelanjutan. Jadi bisa obrolnya berkelanjutan. Berlanjut sambil ngopi. Iya betul. Untuk kali ini podcast Kaligandera dari Cirebon bersama Kang Ujang Kusuma Atmaja gitu kan sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Cirebon. Mungkin sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU, Amin. 5 komisioner KPU itu bisa berjalan, gitu kan, untuk melakukan tahapan pemilu yang nanti tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih nih. Sama-sama, Mas Maras. Terima kasih. Meluangkan waktunya nih. Ya, podcast Sadar Cirebon TV juga terima kasih, ini luar biasa. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.